Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Alim Channel ya, masih seputar dengan pompa air. Kali ini kita akan membahas tentang kemampuan maksimal hisap pompa ya. Bagaimana pompa itu bisa menghisap dengan maksimal, apa saja yang mempengaruhi kemampuan hisap sebuah pompa akan kita bahas dalam video kali ini. Nah, di sini ya, sebuah pompa ya, kemampuan hisap maksimal bisa dilihat dengan vacuum gauge ya, dimana vacuum gauge maksimal adalah sebesar minus 0,1 ya, minus 0,1 MPa. Nah, pada saat pompa dinyalakan kemudian keran ditutup ya, normalnya hisap sebuah pompa adalah minus 0,1 MPa ya. Namun apabila tidak bisa mencapai 0,1 MPa ya, ini ada banyak faktor yang mempengaruhi ya. Nah, di sini akan kita bahas detail. Yang pertama adalah sambungan ya. Setiap sambungan harus tidak ada bocor ya. Yang kedua adalah komponen mechanical seal. Mechanical seal ini berada di antara impeller ya, impeller, kemudian mechanical seal, lalu shaft motor ya di sini. Di sini yang mempengaruhi adalah mechanical seal pada saat miring ya. Pada saat miring ya, sehingga ada kemungkinan bocor. Kemudian pada saat shaftnya oleng ya. Ketika shaftnya oleng ya, ada kemungkinan mechanical seal-nya menjadi bocor. Nah, faktor yang kedua adalah impellernya ya. Impellernya sendiri sudah mulai mengalami keausan. Jadi diameternya atau tebalnya sudah mulai keausan sehingga ada gap atau celah yang cukup besar sehingga pompa menjadi tidak bisa mencapai hisap sebesar minus 0,1. Yang berikutnya, faktor berikutnya adalah tutup impellernya. Tutup impeller ini harus dilengkapi dengan o-ring atau ketika dia kurang kencang. Dan faktor lainnya adalah sambungan-sambungan yang ada di pipa hisapnya. Nah, faktor-faktor itulah yang mempengaruhi bagaimana pompa bisa menghisap maksimal atau tidak. Lebih detailnya akan kita bahas dalam sebuah slide. Oke, kita bahas detailnya ya. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah sambungan ini ya. Sambungan ini harus benar-benar tidak ada kebocoran ya. Pengencangan baut ini harus pakai seal tape ya. Di sini bautnya harus benar-benar kedap dan di sini ada gasketnya ya. Lalu di semua sambungan pipanya, baik itu elbow-nya dan lain sebagainya. Nah, inilah vacuum gauge ya. Ketika maksimal dia harus mencapai minus 0,1. Nah, problemnya sering hanya sampai 0,04 atau 0,0506. Nah, ketika tidak mencapai maksimal ini pasti ada titik bocornya. Nah, bocornya biasanya ada di mechanical seal. Ini mechanical seal. Nah, mechanical seal inilah yang menjadi penghubung antara shaft dengan bagian pompanya ya. Ini dipasang di sini. Ya, ini di dalam pompanya. Dan ini ya, bagian yang harus tidak boleh bocor di sini ya. Ini harus benar-benar rata. Kalau di sini nanti landasannya keramik seal ya. Kalau dia miring ya, pasti dia akan bocor lewat ini. Ya, mechanical seal-nya seperti ini. Jadi jangan sampai bocor dan springnya harus pas di pinnya ya. Di sini ada pin ringnya, penguncinya ya. Jadi kuncinya cuma di sini sebenarnya. Dan tidak boleh koyak ya. Nih. Makanya harus diperiksa ya. Diperiksa shaftnya, tidak boleh ada yang
bagian di sini shaftnya ini harus benar-benar mulus ya, tidak boleh ada yang scratch ya, lubang atau yang bisa menimbulkan bocor di antara sealnya. Di sini ini adalah sealnya, ini seal terhadap shaft, dan ini seal keramik sealnya yang ada di pompanya ya, di sini di bagian dalamnya. Faktor lain adalah impellernya ya. Di sini ya harus tidak boleh ada celah besar antara tutupnya dan impellernya dan rumah impellernya. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan hisapnya, bisa maksimal apa tidaknya. Ya, akan kita gambarkan melalui slide presentasi selanjutnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang titik bocor ya yang menyebabkan tidak bisa hisap pompa. Jadi di sini bisa kita lihat gambaran bagian dalam rumah pompa ya. Seperti ini rumah pompa bagian dalamnya. Jadi ini inletnya dan ini outletnya ya. Kemudian ini impeller. Nah, kalau ini dibelah ya, seperti ini konstruksinya. Ini impeller, ini shaft, dan di sini ada mechanical seal. Mechanical seal ini di belakangnya impeller ya, di belakang di bagian dalam sana. Kemudian ini tutupnya impeller ya. Nah, bagaimana bisa terjadi tidak hisap? Nah, kita lihat. Jadi sebelum ini dinyalakan ya, ini harus terisi air ya. Bagian ini harus terisi air supaya nanti bisa terbentuk ruang vakum di sini ya. Setelah terisi air baru dinyalakan ya pompanya, berputar, maka air itu di dalam rumah pompanya ini akan terjadi vakum ya, ruang vakum di inletnya. Nah, lalu setelah vakum baru air mengalir ya, air mengalir begitu ya. Nah, begitu, itu adalah normalnya hisap. Lalu bagaimana jika tidak terjadi hisap ya? Tidak terjadi hisap karena ya pada saat proses vakum ini ya, di sini ada bocor ya di sambungan pipa. Setiap sambungan pipa harus diperhatikan ya. Ketika ada bocor pasti ini tidak terjadi vakum ya. Lalu yang kedua adalah di sini ada celah impellernya terlalu besar sehingga air itu muter-muter aja dia ya, nggak terjadi hisap. Celah antara impeller sama tutupnya dan sama bagian atas di sini ya. Yang ketiga adalah mechanical seal. Nah, mechanical seal ini kalau dia miring gitu ya, posisinya tidak pas, nah di sini akan bocor nih ya, menyebabkan tidak terjadi vakum. Kemudian yang keempat adalah tutupnya ini tidak terlalu kencang ya, atau tidak menggunakan o-ring, gasketnya nggak ada ya, sehingga dia bocor. Nah, 4 faktor ini yang menyebabkan di sini tidak terjadi vakum dan tidak bisa hisap seperti itu ya. Jadi 4 ini harus diperhatikan. Nah, selain itu ya tentunya dengan kondisi motornya normal ya, seperti itu. Nah, baru setelah ini terpenuhi semua ya, di sini ada ruang vakum dan terjadilah hisap ya, seperti itu. Nah, seperti itu penjelasannya. Tidak bisa terjadi hisap ya, ada beberapa titik yang harus diperhatikan di bagian pompanya ya. Nah, itulah tadi ya pembahasan tentang bagaimana mencapai kemampuan maksimal pompa hisap ya. Jadi pompa hisap itu bisa maksimal hisap 10 meter ya. Itu bila faktor-faktor tadi bisa kita penuhi semua ya. Baik itu sambungannya, kemudian mechanical seal-nya, impellernya, dan juga tentunya motornya harus kondisi normal. Nah, problem-problem yang sering ditemui adalah sering hisapnya lemah ya, hanya mampu 4 meter, 5 meter. Nah, ketika hanya mampu 4 meter atau 5 meter, ini pasti ada titik bocor di saluran hisapnya. Untuk itu selalu perhatikan kondisi-kondisi sambungan dan juga mechanical seal dan komponen-komponen impeller dan covernya ya. Dengan mengetahui faktor-faktor
yang sudah kita sampaikan. Harapannya pada saat install pompa tidak ada masalah untuk proses pompa hisap ya. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton.